Salam tandur. Dulur tani, saya saat ini akan menjelaskan detail tentang sistem saya, sistem green function ya. Dimana sistem green function itu adalah real, benar-benar berjalan. Sistem green function itu adalah rumah yang berkemandirian pangan. Sistem green function itu adalah terminalnya pertanian. Dan itu real. Semua sistem pertanian yang ada di sini, yang ada di bumi inilah, itu bisa dilakukan di green function. Green function itu kalau diumpamakan itu adalah stop kontak atau terminal atau baterai. Ya, dimana ketika benar-benar sudah terisi penuh, kita sistem apapun ketika kita tancapkan blek, ya kita tancapkan untuk menyalakan seluruh rumah, untuk menyalakan lampu, untuk menyalakan TV, kulkas, hidup semua. Dan ini adalah sistem pertanian. Ketika seluruh sistem pertanian yang ada di dunia ini disinkronkan dengan green function, semua akan berjalan dan diatur dalam terminalnya, yaitu di green function itu sendiri. Mau sawah 1 meter persegi sampai sawah ribuan hektar bisa dilakukan dengan strategi khusus. Green function itu pemanfaatan air sumber air bersih yang diolah untuk dijadikan sebagai sumber air yang bernutrisi, sehingga nutrisi air bermanfaat untuk tanaman, tumbuhan, dan hewan. Green function itu adalah ekosistem alami, di mana di sini semuanya kenapa bisa dikatakan organik, ekosistem alami. Dan ini saya lakukan di desa, sehingga tidak banyak dengan yang namanya lalu lalang motor, asap kendaraan bermotor dan sebagainya, sehingga jelas bisa organik. Bahkan hasil dari panennya ikan-ikannya pun dagingnya berbeda rasanya dengan yang mungkin ada di sungai, ada di di tambak, ataupun ada di kolam yang memanfaatkan aliran sungai atau kolam terpal, berbeda. Karena di sini kita memanfaatkan 24 jam aliran air bersih. Itulah green function. Nanti saya akan menerangkan sambil berjalan akan sistem green function ini dari tempat yang awalnya saya lakukan itu dengan ukuran sekitar 7x7, 49 meter persegi, yang sudah sejak 12 atau mungkin 15 tahun lalu saya bangun. Itu yang ada di sebelah kanan saya itu sana, nanti kita akan berjalan di sana, kita akan perlihatkan itu. Ya, nanti kalian harus memahami semuanya dengan pikiran yang jernih. Nggak usah iri, nggak usah dengki, nggak usah bingung, tanya saja sama saya. Saya bukan pesaing kalian, saya bukan pesaing para petani, bukan. Saya malah menginginkan petani di Indonesia ini maju dengan sistem green function. Apalagi rumah kalian itu, kalian membangun rumah tidak membuang uang, tapi dengan sistem green function kalian membangun rumah itu bisa menghasilkan. Nanti kalian bisa membuktikan sendiri, dan kalau bisa pengen lebih tahu detailnya, kalian bisa datang ke sini. Di sini itu di Bambang Lipuro, Sidomulyo, Bantul, ya Bantul Selatan, hampir dekat kawasan pantai Samas. Saya siap membantu seperti apa ya, karena saya tahu petani di Indonesia itu ya, petaniku tidak hanya ada satu pertanian, namanya pertanian itu ada 5 ya. Pertanian sendiri, penanam dan tandur, ya toh, perikanan, peternakan, kemudian ada kehutanan, dan juga ada perkebunan, itu yang ada di darat. Bahkan ke lautan itu juga adalah pertanian. Kalau kita bikin tambak udang, tambak mutiara, itu juga pertanian. Mati. Nah, nanti di ya kemarin setelah kedatangannya Gusti Marel, ya Kanjeng Marel kemarin, banyak sekali yang tanya ke saya, dan saya ini lebih mendetailkan pelan-pelan. Saya akan mendetailkan dengan area yang kecil aja. Di area saya ini ada 1000 meter, saya sudah membangunkan dengan part to part.
Jadi saya membangun sistem pertanian ini tidak langsung full banyak, enggak. Tapi part to part. Pertama yang kecil ini, kemudian ada juga yang ukuran 3x3, kemudian ada yang 6x6, ada yang ukuran 8x8, bahkan ada yang ukuran 100x100 ada. Saya membangunkan part to part untuk edukasi, supaya teman-teman muda khususnya nanti untuk kemudian hari, karena pertanian itu adalah sektor utama. Ya, kalian juga tahu kalau melihat perekonomian, meskipun saya seorang petani, saya sering melihat perekonomian kita hancur, tapi hanya sektor pertanian yang akan bisa hidup di tahun depan. Ya, nggak ada pertanian, kalian pandemik, kalian mati. Dengan sistem green function ini, mau pandeminya 10 tahun, kita siap. Karena semuanya ada di sektor pertanian. Oke, nah sekarang biar cepet aja, saya akan jalan-jalan di tempat saya di sana. Oke, nanti kalian ikutin aja. Oke, ikutin saya. Khususnya yang milenial, biar lebih paham tentang sistem green function, saya akan menerangkan secara pelan-pelan dan detail akan sistem green function yang saya bikin. Ya, ini awal atau laboratorium awal saya, laboratorium kecil saya. Ya, masih berantakan ya, karena sudah jarang terawat ya, karena ini kan kena hujan juga dari sini, karena belum saya tembok. Kemarin rencananya saya bikin aliran untuk saya dak untuk aliran kolam juga, tapi belum sempat, dananya juga habis. Nah, ini sistem green function saya yang mini ya. Ini kita lihat dari jauh dulu sebelum detailkan. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah ilmunya. Yang perlu kita pahami adalah konsepnya. Ini adalah tempat santai. Ya, tempat untuk saya duduk-duduk sambil merokok, itu di sini sambil berpikir harus seperti apa lagi. Nah, ini adalah saya akan membuktikan sistem green function saya. Ini adalah kolam. Saya mempunyai kolamnya, saya membuat kolamnya ada 1, 2, ya ini kolamnya 2, kemudian 3, 4, 5, 6, saya bikin berundak. Ada 6 kotak kolam dengan ukuran yang berbeda. Oke, kemudian dalam kolam itu di atasnya saya kasih paralon-paralon seperti ini. Ya, seperti ya kalau teman-teman mengenal adalah hidroponik atau aquaponik. Ini saya kasih paralon. Ini paralon-paralon seperti ini paralon. Nah, bahkan yang di atas ini saya siapkan kandang ayam. Ini kemarin untuk kandang ayam petelur. Kasih di atas ini, dan ini adalah kandang burung. Saya kasih burung sekarang. Itu burungnya ada. Nah, itu burungnya ada, tuh. Nah, ini kandang burung. Nah, ini seperti ini dulunya kandang ayam. Ayam petelurnya di sini ada sekitar 40 ayam petelur dulunya. Berundak ya. Nah, kemudian ini adalah sumur. Oke, nah dari awal bahwa green function itu mengutamakan pada air. Air saya sedot dari sumur, saya bagi 2. Satu ini menuju ke tower saya. Tower air untuk MCK dan juga untuk pengairan air yang ada di kolam belakang sana, di balik dinding ini. Yang satu saya alirkan untuk sirkulasi di kolam. Nah, itu ada tanaman protein. Ini adalah yang namanya Asolapinata sama Lemna minor. Itu seperti ini. Ini untuk penambahan protein ikan. Ya, untuk ikan, di mana proteinnya ini adalah 30% untuk Asolapinata, 40% Lemna minor. Nah, di sini saya juga dari air ini, air sumur ini kan airannya deras ya dari mesin. Saya ciptakan nantinya adalah dengan sistem kincir. Saya pakai kincir yang kecil ini, saya kasihkan di sana karena ini kincirnya sudah rusak ya, karena kemarin jatuh ke celup air. Kemudian menghidupkan ini lampu-lampu. Ya. Ini lampu ini tinggal dimasukkan di sana, kincir di dalam ini muter. Yang namanya mikrohidro. Ya, mikrohidro. Kemudian ini akan menghidupkan lampu-lampu yang ada di sini. Tuh.
Tuh lampu-lampunya banyak. Ini lampu, ini pakai, ini solar cell. Nah ini kemarin ada sekitar 10 lampu karena kemarin saya cabut karena apa mikrohidronya baru rusak, jadi belum saya perbaiki, kotor sebenarnya, ini kotor. Nah sedangkan ketika air masuk ke kolam ke sini ya kan, tuh kemudian mengalir ke sini, ini kan alirannya kan, alirannya sering berundak. Nah oke, kemudian mengalir juga ke sini, lalu buangannya ke sini yang menuju ke kolam belakang itu saya berikan mikroorganisme nitrobakter yang ada di sini. Ini saya kasih mikroorganisme yaitu atau bakteri starter yaitu nitrobakter. Ya. Sehingga air kolam ini nanti amoniaknya akan berubah menjadi nitrat dan nitrit. Karena nitrobakter itu kan ada nitrosomonas, ada acetobakter yang nanti akan merubah amoniak menjadi nitrat, amoniak menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat. Karena kalau berubah hanya dengan nitrosomonas menjadi nitrit saja masih beracun. Tapi setelah menjadi nitrat, itulah difungsikan untuk tanaman. Nah, berikut di area sana, saya juga ngasih di dalam air ini. Ini saya ngasih yang namanya kalium. Kalium itu kalsiumnya saya pakai gedepok pisang ya, yang saya bikin saya ambil airnya gedepok pisang, saya kasihkan ke sini juga. Berikut di dalam sini saya kasih sabut kelapa. Mikroorganismenya sama, saya tetap menggunakan nitrobakter yang notabene juga akan bisa membuat kalsiumnya dalam tanaman atau sabut kelapa itu jalan, sehingga di sini juga mengandung kalsium. Berikut fosfor dari gedebok pisang. Nah setelah ini air ini menjadi sebuah air nutrisi ya, paling besarnya nitrat. Air ini saya manfaatkan, saya tarik ke atas ini sehingga itu nantinya alirannya sana, ya kan? Ini ke air atas ini. Nah air ini notabene ini ya, saya tarik ini air, ini saya kasihkan di sini. Ini air saya kasihkan di sini. Nah, ini akan turun, kemudian akan ke sana kembali ke kolam, dan ini tanaman ini sudah akan tumbuh subur. Di sini membuktikan, kita bisa lihat daunnya yang hijau segar, ini karena nitratnya luar biasa, dan batangnya yang oke. Ya, batangnya yang oke ini, batangnya bisa besar-besar dari daun mint ini juga karena adanya kalsium. Berikut juga ini ada daun kemangi. Daun kemangi bisa berbunga, kalau kalsium fosfornya nggak cukup, nggak akan mungkin. Ini juga cuma saya tempelkan di sini. Nah, bisa kita lihat bagaimana besarnya daun mint. Daun-daunnya ini, daunnya bisa besar-besar segini. Tuh. Nih, berikut juga sawi. Ini lihat, sawinya semuanya tumbuh besar dan siap, ini sudah siap panen. Nih, berbeda dengan sawi yang saya kasih di tanah. Ini masih kecil, umurnya padahal sama. Tuh, nah, karena aliran air yang kita olah dengan mikroorganisme tadi akan keluar, akan masuk ke peralon ini. Kemudian peralon ini akan dimanfaatkan oleh tanaman ini. Berikut saya mencoba dengan tanaman markisa ini. Nah, markisa ini saya kasihkan di sana, saya tanam di sana, dan saya hanya menyiramnya dengan seperti ini. Nah, ya kan, saya hanya menyiramnya dengan seperti ini. Dan ternyata markisa itu bisa berbuah lebat. Ini buahnya. Contohnya. Jangan dibilang markisa itu mudah ya untuk menanamnya. Kalau tanahnya nggak cocok susah. Nah, di sini adalah ikan-ikan. Ini ikan nila untuk pembibitan. Yang sudah pilihan induknya, ya paling nggak 1 bulan lagi, kemungkinan besar dia sudah akan beranak mengeluarkan burayak. Nah, jadi kesimpulannya adalah sistem green function ini bisa menghidupkan yang hidup, terbukti. Menghasilkan air yang bernutrisi, yang bisa untuk tanaman. Oke, untuk tanaman semuanya terbukti ini. Ini terbukti. Kemudian menghasilkan air yang luar biasa, sampai ikan koinya juga itu hidup. Itu dulu ikan koinya dari kecil-kecil, dari burayak saya beli di Magelang. Kemudian
bisa bagus untuk tanaman, untuk apa, hewan, untuk apa namanya, ayam. Dan ini teleknya, ini kotorannya masuk ke sini. Ini tidak bau sama sekali. Air ini tetap jernih, tidak kotor. Tuh lihat ada bulunya jatuh. Dan di sini ada ikannya. Air tetap jernih. Karena apa jernihnya tetap jernih? Kalian bisa ngecek sendiri. Air tetap jernih. Tuh ada ikannya. Karena emang ini dari aliran air bersih dari sumur, benar-benar dari sumur. Yang notabene kita sulap di sini memakai mikroorganisme. Yang keempat, menghasilkan energi listrik. Lihat, ini menghasilkan energi listrik. Ini memang lampu DC. Dengan DC kekuatannya seperti ini. Nah, ada 9. Dia mampu untuk menghidupkan 9 lampu. Kalau ini dikasih inverter, ya, kalau misalnya ini disambung ke inverter, ininya disambung ke inverter, dia akan merubah menjadi AC. Ya, apalagi untuk mengecas baterainya dulu atau akinya. Nah, kenapa sistem ini adalah sistem pengembangan ya dari sistem yang banyak yang ada di luar sana, istilahnya kayak aquaponik ya, seperti itu. Kalau ini saya sebut hidroorganik, benar-benar tanpa bahan kimia. Kalian bisa melihat bagaimana hijaunya daunnya, semuanya hidup. Nah, andai kata kenapa sistem hidroorganik green function ini adalah terminalnya pertanian. Katakanlah ini saya ambil ini yang namanya selang ya. Kalian mau pakai, saya mau pakai yang di Israel itu sistemnya sistem tetes. Tinggal tancepin aja di sini, di paralon sini, blek, ya kan? Ini tinggal dikasihkan di pipa plastik yang dilubang-lubang untuk sistem tetes. Alirkan ke yang namanya sawah. Sudah jadi sistem tetes. Untuk sistem pertaniannya atau sistem pengolahan ikan, mau memakai sistem apa? Misalnya kita mau pakai sistem bioflok, tinggal aja ditambah di sini adalah dengan aerator untuk menghidupkan bakteri bioflok. Tapi ini kan sudah tidak perlu, ini sudah bagus. Kenapa saya harus pakai sistem bioflok? Kenapa saya harus pakai sistem fermentasi? Ini airnya sudah jernih dan ini jernih airnya. Nah, ini kenapa agak menyusu ya, agak susu warnanya, karena ini kan mantul sini ya, mantul dari ini. Nah, kan bisa lihat bagaimana ikan ini benar-benar bisa hidup baik. Nah, jadi green function itu menjadi terminalnya pertanian. Satu, itu karena bisa menciptakan kemandirian pangan. Ini hanya 8x8. 8x8 itu berarti 64 meter persegi. Kita ada tempat nyantai, kemudian bisa ada kolam, kemudian ada tanaman. Kolam ini kalau kita dalamkan, ini kenapa saya tidak dalamkan 1,5 meter sehingga mikrobakterinya nggak mati, karena di sini sudah teduh. Ya, karena teduh sehingga bakteri nitrobakter yang ada di sini, ada mungkin lactobacillus juga, ini semuanya masih bisa hidup. Tapi kalau ini kena sinar matahari banyak ya, karena ini juga saya paranet juga kan nih, karena saya paranet, ini paranetnya, ini paranet ya kan. Jadi mataharinya tidak merusak bakterinya sehingga bakteri tetap jalan. Kedua, yang pertama adalah kemandirian pangan. Yang kedua adalah kita bisa membuat santai tempat kita, tenang. Anggap aja misalnya ini jadi kamar kita, rumah hanya 6x6, 8 kali lah. Ini 7x7, 49 meter. Ini anggap aja ini menjadi kamar kalian, ditutup, ya kan, kamar sederhana, rumah sederhana. Misalnya nanti di dak atas itu untuk kamar anak misalnya. Ini hanya dengan 36 meter persegi bisa membuat seperti ini. Dan ini bisa menghasilkan, coba kalau misalnya ini benih ikan, anggap aja 1 ekor nanti bisa 500 ekor buraya. Anggap kita bisa menghasilkan 3.000 ekor. Sudah berapa? Ikan yang besar nanti bisa dipanen, koinya, bahkan nanti ikan konsumsinya juga bisa. Ayamnya belum nanti ayamnya kalau kita panen. Telur ayamnya yang dari 40 ekor telur setiap harinya, setiap sorenya kita dapat 40 telur. Sudah mengirit berapa?
Pakannya kita tinggal dari sawi ini sebagai makanan penunjang, ya kan? Penunjang, dan kita nanti tetap misalnya mau pakai makanan pabrikan, atau kita juga bisa di sawah kita nyari jagung atau nyari makanan yang sudah ada. Makanan pabrikan kan tetap berasal dari alam. Pelet pabrikan itu cuma berasal dari tepung ikan, kemudian dicampur dedak, dicampur sama dengan jagung. Sama saja. Tapi harganya pabrik lebih mahal. Nah, kemudian sistem green function itu adalah sistem paling lengkap. Mau di sistem apapun, sangat bisa, tergantung kebutuhan. Tadi sistem tetes sudah saya jelaskan. Mau pakai sistem aja, sistem apa lagi? Pengairan di sawah, ini cukup. Ini air-air yang ada di sini, ini terbuang di kolam belakang sama di sawah. Air itu kita tidak membuang air. Air yang masuk ke sawah dalam lingkungan saya juga nanti akan kembali lagi ke sumur. Pemanfaatan sumur yang notabene bisa dipakai untuk kehidupan bukan hanya MCK. Lalu mesin saya mesin seperti ini. Mesin biasa yang 24 jam saya panjer, hidup terus. Dan ternyata tidak masalah, tidak mati. Pernah itu rusak karena kena air, ada air hujan, belum saya tedengin seperti itu, belum saya kasih seng, kena air hujan, ya rusak konslet. Tapi ketika selama 24 jam hidup, dia tidak pernah mati. Itulah sistem green function. Ini bisa disebut orang aquaponik, hidroponik. Tetapi ini adalah terminalnya pertanian. Benar-benar terminalnya pertanian. Mau dirubah seperti apa tanaman itu, mau dirubah seperti apa hewan itu, tetap mereka hidup. Karena di sini terjadi sebuah ekosistem sempurna. Kalian sudah membuktikan kan dari tanaman-tanamannya? Sudah melihat kan tanaman-tanamannya? Tuh. Ini kenapa batangnya kurang besar, karena memang kurang sinar matahari. Ini ketutup sama ini. Oke, dan ini sudah yang ini yang cukup matahari ini besar. Cukup untuk nanti untuk bikin mie. Ini nanti saya tunggu berbunga, tinggal berbunga. Ini sudah juga berbunga tanaman hias, ya kan? Nah, daun mint seperti ini berbunga kemangi. Nah, itu adalah green function, di mana green function itu adalah terminalnya air bernutrisi. Mau untuk apapun air itu bisa berjalan, bahkan menghasilkan energi listrik. Andai kata itu air itu nanti saya pakai ini, kumparan ini udah jadi. Ya, saya pakai dinamo hub. Oke, ini sudah saya bikin seperti ini. Nanti saya kasihkan di air. Ini nanti berputar kayak gini. Ini sudah menghasilkan listrik sekitar 120 volt. Ini listriknya seperti ini. Dan ini bisa menghasilkan langsung AC. Ini bisa langsung AC. Kan lumayan 120 volt. Ya kan? Nah, kalau untuk 220-nya ini nanti tinggal dikasihkan untuk di DC, dimasukkan ke aki, dikasih inverter. Sudah stabil menjadi 220. Inverter saya punya yang 3500. Berarti bisa menghasilkan 3500 watt. Ya, dan 220. Nah, ini hanya dengan aliran air. Tidak perlu kencang-kencang. Dinamo hub itu sudah menghasilkan air. Kita bisa lihat bagaimana rumah kita dengan starter PLN hanya sebagai starter untuk menghidupkan pompa listrik. Kemudian berikutnya kita pakai PLTA mini atau mikrohidro. Menghasilkan energi listrik, jelas. Menghasilkan air bernutrisi. Menjadi terminalnya air dan terminalnya pertanian. Dah, lengkap. Coba disadarin teman-teman. Coba disadarin para pejabat, para pemerintah. Kalian-kalian yang tahu tentang pertanian itu seperti apa. Kalau untuk kehidupan sendiri atau pangan, kemandirian pangan, cukup dengan seperti ini. Kalian itu tidak perlu mengeluarkan uang lagi nantinya setelah siklus 1 tahun untuk makan. Tinggal kalian itu ngasih makan ikan dari bekas makanan kalian, dari daun-daun. Kemudian ikannya yang kecil-kecil nanti disendirikan di sana, di kolam-kolam yang sini. Udah jadi. Nanti kita tinggal panennya ada di kolam yang ini sama di kolam itu untuk makan. Mewah. Ayam juga masih bisa. Ayam di sana bisa untuk petelur, ya kan, bertingkat. Kita lihat ini ada 6. Ke sana berarti 12, tumpuk 24. Ke sana sudah 48.
sebelah sini. Sebelah sini bisa untuk 12 juga 48. Ini bisa untuk ayam potong katakanlah. Nah, ini bisa untuk ayam kampung. Ayam kampung segini bisa sekitar 30 ekor. Udah lengkap. Mau apa lagi? Benar-benar terbukti, benar-benar real. Semuanya ada. Nah, itulah yang saya berikan wacana tentang green function. Green function adalah terminalnya air, terminalnya pertanian Indonesia yang menghidupkan yang hidup. Oke, biar teman-teman itu belum jelas, monggo aja bisa telepon saya atau bisa datang aja di Desa Ngireng-Ngireng, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan apa sih sini kelurahannya, kecamatannya Bambang Lipuro, kelurahannya Sidodadi ya, Sidodadi kalau nggak salah, kemudian Bantul, Yogyakarta. Ya, begitu teman-teman. Kalau belum jelas, silahkan bisa message saya atau komentar saya. Salam tandur.